Pelindung tampan. Tahun 1193 sampai tahun 1194. CLUE. Bab 1193. Pria berotot itu ragu-ragu untuk sesaat, dan transmisi suara berkata, "Teman-teman, ini. Mari kita keluar dan berbicara dengan detail." Oke. Landon Sen menanggapi, dan kemudian berkata kepada para beku di aula, "Maaf semuanya, saya akan pergi berdagang dengan sesama Tao ini." Kelompok pembudidaya di tahap alkimia di aula hanya sedikit penasaran dan tidak mengatakan apa-apa. Adil ini cukup gratis, asalkan keduanya setuju, tidak ada yang memiliki hak untuk ikut campur. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, mereka meninggalkan aula, dan Xiao Linger juga berjalan keluar. Pembantu itu membawa ketiganya ke sebuah kamar pribadi di lantai 2. Landon Sen dan lelaki kuat itu duduk mengelilingi meja kayu cendana merah, dan pelayan itu membagikan 2 cangkir teh spiritual. Xiao Linger masih menunggu di sebelah Landon Sen dan memasuki peran sebagai pelayan. Keduanya bertukar nama terlebih dahulu. Pria berotot ini juga seorang freelancer bernama Du Xuan, yang telah tinggal di Pulau Wuya untuk waktu yang lama. "Teman-teman, berani bertanya kepadamu dari mana batu bintang ini berasal?" Landon Sen melanjutkan topik sebelumnya. Du Xuan menggenggam tinjunya dan berkata, "Jangan sembunyikan itu dari rekan-rekan Tao, bahkan, batu bintang ini diambil oleh Du secara tidak sengaja dalam reruntuhan saat bepergian. Aku selalu memiliki minat yang kuat pada formasi kuno, jadi aku menyimpan yang ini." Batu bintang dikumpulkan. "Bepergian. Di mana Anda bepergian?" tanya Landon Sen. 50 tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan ke benua liar di bagian selatan Tianhai. Di bagian terdalam Gunung Siwanda, saya menemukan reruntuhan kuno. Batu bintang ini ditemukan di sana, jawab Du Xuan. "Ternyata di Siwandasan." Landon Sen terkejut. Dia lebih akrab dengan Siwandasan. Ketika dia pertama kali berteleportasi dari Linhai Tianshan ke Wilderness, tempat penularannya adalah Siwandasan. 100 gunung 1000 sangat sunyi, dan mereka penuh dengan ork. "Bukankah itu terlihat seperti tempat dengan reruntuhan kuno?" tanya Landon Sen penasaran. "Kebetulan, sesama penganut Tao juga mengetahui 100.000 gunung." "Haha, ini sebenarnya sedikit minat Du. Selain penelitiannya tentang formasi kuno, Du juga tertarik pada sejarah kuno. Menurut penelitian Du, Siwandasan adalah tempat kelahiran klan monster di zaman kuno, jadi reruntuhan kuno yang ditinggalkan oleh Gunung Siwandasan mungkin ditinggalkan oleh klan monster dari zaman kuno. Pembentukan klan monster pada waktu itu meskipun pengerjaan jauh lebih rendah daripada biksu manusia, mereka masih memiliki kemampuan untuk membuat beberapa formasi," Du Xuan berkata sambil tersenyum. Itu adalah pertama kalinya Landon Sen mendengar pernyataan semacam ini, tetapi tampaknya nada bicara orang ini tidak memfitnah. "Karena batu bintang Fellow Daoist ditemukan di Siwandasan, apakah Anda tahu ada peninggalan serupa di sana?" tanya Landon Sen lagi. Du Xuan dengan tegas berkata, "Sebenarnya, ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan Tao. Situs yang ditemukan Du di Gunung Siwanda disembunyikan di lubang gunung, dan ada larangan kuno. Ada susunan teleportasi di luar larangan. Sisa-sisa Fa, batu bintang Du ditemukan di puing-puing. Adapun larangan kuno, Du tidak bisa membuka semuanya, jadi dia harus menyerah. Saya tidak tahu apakah ini petunjuk. Karena sesama pengikut Tao ingin tahu, tidak apa-apa untuk memberi tahu Anda." Landon Sen bergerak dalam hatinya dan berkata, jika Taoist dapat memberikan lokasi dan arah yang tepat, ini secara alami adalah petunjuk. Du Xuan mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, tetapi situs reruntuhan tetap tersembunyi. Butuh beberapa saat untuk menggambar rute tertentu." Ya, ketika saatnya tiba, sang Taoist hanya perlu menyerahkan peta rute. "Aku bisa membayar jimat Tao terlebih dahulu. Sedangkan untuk batu bintang, aku akan membeli batu roh 5 elemen lainnya di bawah," kata Landon Sen ringan. Kemudian, dia menyerahkan Du Xuan pesona berjalan angin perak. "Malu, orang-orang Daoist tidak harus begitu sopan, jimat paranormal sangat berharga, ambil saja sesama bintang batu Taoist ini." Du Xuan mengambil jimat melangkah angin dan segera menyerahkan batu bintang kepada Landon Sen dengan tas kain. Jimat psikis yang digunakan untuk melarikan diri juga merupakan harta langka, dan Du Xuan tidak berani mengambil keuntungan dari Landon Sen. Dia telah melihat kekuatan Landon Sen sekarang, dan dia tidak berani menyinggung rahib seperti itu dengan kekuatan gaib yang menakjubkan. Melihat Du Xuan tidak memanfaatkannya, kesukaan Landon Sen untuknya naik 1 poin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Saya mendengar rekan Taoist itu tadi, apakah Anda memiliki penelitian tentang formasi kuno?" Sejujurnya, bahkan jika dia telah memperoleh Star Stone dalam jumlah yang cukup, Landon Sen tidak yakin dia benar-benar bisa memperbaiki formasi garis 9 Istana Dewa yang rusak.
Dia telah mempertimbangkan situasi ideal sebelumnya. Jika Anda bisa memenangkan seseorang yang memahami formasi kuno untuk mempelajari formasi garis 9 Istana Dewa, Anda pasti akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam memperbaikinya. Malu, aku hanya kasar pada formasi kuno, dan tidak memiliki wawasan yang cerdas. Du Xuan menggaruk kepalanya dan berkata, tampak sedikit jujur. Landon Sen tidak akan sebodoh itu dengan mudah memberitahu Du Xuan rahasia 9 dewa istana, lagi pula, masih ada pasir dewa langit biru di tempat itu. Dia tidak boleh membiarkan orang kedua tahu tentang ini sampai dia belum menyelesaikan Bifrost Demon Course dan mendapatkan Sky Blue Divine Sen. Namun, Du Xuan ini memang memiliki nilai guna tertentu. Itu kebetulan. Saya juga sangat tertarik pada formasi kuno. Saya tidak tahu formasi teleportasi kuno mana yang Anda tahu. Tanya Landon Sen ragu-ragu. Du Xuan segera mengerti bahwa Landon Sen sedang menguji dia, dan tidak bisa tidak berbicara, ini masih sedikit diketahui di bawah ini. Arai teleportasi kuno umumnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah arai teleportasi satu arah yang sederhana, seperti arai bintang. Z Meridian Square. Yang kedua adalah arai teleportasi berukuran sedang. Tampaknya hanya ada phantom shifting arai di dunia saat ini. Yang terakhir adalah arai teleportasi besar, seperti Four Nine Arai dari surga dan Nine Palaces of Gods. Dunia ini masih harus dilestarikan. Tapi sangat jarang. Landon Sen mengangguk sedikit, terkejut di dalam hatinya. Sangat mustahil bagi seorang beku yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang formasi teleportasi kuno untuk menyebutkan begitu banyak formasi teleportasi kuno yang hilang di dunia ini. Du Xuan adalah seorang sarjana kuno. Sebenarnya, pembelian Starstone sebenarnya untuk memperbaiki formasi teleportasi kuno. Jika rekan-rekan Taoisme dapat membantu saya memperbaiki formasi teleportasi pada saat itu, saya dapat menyerahkan daun Feng Yang Hua kepada rekan-rekan Taois sebagai hadiah. Landon Sen secara khusus dikirimkan ke Du Xuan. Ini. Arai teleportasi kuno. Di mana itu? Mata Du Xuan melebar, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Du Xuan belum pernah mendengar tentang keberadaan formasi teleportasi kuno di Tianhai. Ketika Landon Sen mengatakan ini, dia langsung tertarik. Kami tidak bisa memberitahu rekan-rekan Taois untuk sementara waktu, jadi rekan-rekan Taoisme bisa saja menjawab atau tidak, kata Landon Sen ringan. Si Xia tidak yakin untuk memperbaiki susunan teleportasi kuno. Saya tidak tahu seberapa rusak susunan teleportasi yang Anda katakan. Tanya Du Xuan. Tanda pusat formasi masih utuh, tetapi sudutnya patah. Rekan Du Daois yakin untuk memperbaikinya. Tanya Landon Sen. Ini sedikit percaya diri, tapi saya tidak berani membuat jaminan acak. Anda masih harus melihat formasi sebelum membuat keputusan, kata Du Xuan dengan suara berat. Landon Sen merenung sebentar, dan berkata, baiklah, Anda akan memberi saya informasi kontak tertentu, rekan Du Daois, dan saya akan mendatangi Anda setelah saya menemukan batu bintang yang cukup. Du Xuan ragu-ragu sejenak sebelum memberitahu Landon Sen di mana dia tinggal. Seorang kultivator dengan kekuatan Landon Sen seharusnya tidak bisa fokus padanya. Selanjutnya, Du Xuan benar-benar tertarik pada arai teleportasi kuno. Bab 1194 No Need to Thank Me. Du Xuan tinggal di rumah gua spiritual di selatan Pulau Wuya, dan tidak akan pergi selama lebih dari 10 tahun. Bahkan, bagi para pembudidaya dalam fase alkimia, lebih dari 10 tahun bukanlah waktu yang lama. Namun, Landon Sen bertanya-tanya bahwa dalam 10 tahun, dia seharusnya dapat menemukan batu bintang dalam jumlah yang cukup. Keduanya mencapai kesepakatan. Sebelum meninggalkan kota Tianya, Du Xuan sementara waktu tinggal di sebuah restoran di kota. Dia berjanji untuk membantu Landon Sen menggambar peta reruntuhan Siwan Dasan. Setelah meninggalkan paviliun Juxian, Landon Sen membawa Xiao Linger ke lantai atas restoran. Landon Sen menempatkan penghalang sederhana di sekitar kamar, mengisolasi suara dan deteksi indera ilahi. Linger kecil, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan kamu telah menjadi cantik besar. Ketika aku pertama kali melihatmu, perbedaannya tidak mengenalimu. Landon Sen mengangkat samarannya dan tersenyum pada Xiao Linger. Melihat senyum yang akrab dengan Landon Sen, mata indah Xiao Linger bergetar, hidungnya masam, dan dia langsung jatuh ke pelukan Landon Sen, kakak Landon Sen, Linger. Akhirnya aku melihatmu. Sister Linger, Anda tidak perlu menangis. Ekspresi Landon Sen sedikit malu, tetapi dia tidak bisa mendorong Xiao Linger menjauh dari lengannya. Brother Landon Sen, mengapa Anda pergi tanpa suara? Itu membuat Linger dan mengira Anda sudah mati. Suara Xiao Linger serak, menangis seperti seorang gadis kecil, dan air mata tidak bisa berhenti jatuh. Landon Sen menggaruk kepalanya, tidak melakukan apa-apa dengannya, dan berkata, maaf, ada alasan untuk itu pada awalnya, dan sudah terlambat untuk menyapa Anda, yang membuat Anda khawatir. Ya.
Brother Landen Sen, Anda baik-baik saja. Xiao Linger masih meraih pakaian Landen Sen dengan ekspresi yang sangat tak tertahankan. Landen Sen menepuk pundaknya yang harum, dan membiarkannya memegangnya seperti itu. Butuh beberapa saat bagi Xiao Linger untuk melepaskan tangannya, matanya merah, tapi ada kelembutan tak berujung di matanya yang indah. Dia hanya menatap Landen Sen, mulutnya melengkung, dan dia menyeringai. Linger, apa yang terjadi tahun-tahun ini? Mengapa Anda datang ke wilayah Laut Yuanhe? Tanya Landen Sen penasaran. Xiao Linger menyeka air matanya dan mulai menjelaskan kepada Landen Sen. Ketika Landen Sen berteleportasi ke Tianhai melalui deretan bintang, benua liar masih menghadapi perang, dan ada lebih banyak sekte yang melarikan diri dari perairan Yuanhe daripada yang diperkirakan. Istana Dewa Binatang, Yuguizong, dan sekte Wudu dihancurkan satu demi satu. Melihat bahwa situasi di Aula Chongqiao berbahaya, meskipun leluhur Duanmu dapat menyelamatkan gerbang Aula Chongqiao dengan budidaya di tahap akhir pembentukan pil, ia terluka parah dalam Perang Dunia Pertama. Awalnya, Istana Chongqiao dihancurkan cepat atau lambat, tetapi segalanya berbalik. Wilayah Laut Yuanhe Aliansi Dua Dao Dao sebenarnya mengirim tim penegak hukum yang kuat untuk membersihkan gerbang dan membunuh sekte-sekte yang melarikan diri ke alam liar. Yang dipimpin oleh tim penegak hukum adalah sesepuh Naschen Sol dari Star Palace. Duan Jian dari Istana Xiang juga diperintahkan untuk berada di tim penegak hukum. Dominasi aliansi sangat kuat, dan penegakannya juga sangat sulit. Setelah tim penegak hukum tiba di benua liar, mereka mulai menghapus sekte yang telah melarikan diri, seperti Gerbang Vien Darah dan Jumo Zuang. Sekte-sekte yang melarikan diri itu layu dalam sekejap, dan semua orang yang melarikan diri berserakan, dan bahkan kepala sekolah melarikan diri dengan selir-selir cantik semalam. Pada akhirnya, sekte yang melarikan diri di Wild Continent sepenuhnya dikosongkan, dan perang yang berlangsung lama akhirnya berakhir. Adapun Xiao Linger, dia bertemu dengan tim penegak hukum Uni selama perang. Kebetulan Duan Jian di tim melihat kecantikan Xiao Linger dan berpura-pura menyelamatkan Xiao Linger dalam upaya untuk menangkap hati si cantik. Akibatnya, Xiao Linger mengabaikannya. Duan Jian menjadi marah dan mengancam Xiao Linger. Jika dia tidak pergi ke wilayah Laut Yuanhe bersamanya, dia akan menghancurkan Istana Chongqiao. Xiao Linger terpaksa menjadi tak berdaya, jadi dia harus mengikuti Duan Jian ke perairan Yuanhe. Untungnya, pedang itu sombong dan sombong, menganggap penaklukan Xiao Linger sebagai peristiwa yang menyenangkan, dan tidak memaksanya untuk menduduki dia. Meskipun Xiao Linger selalu memasang ekspresi dingin, dia tidak berani memprovokasi Duan Jian. Begitulah keadaannya. Brother Landen Sen, terima kasih telah menyelamatkan saya, kata Xiao Linger sambil menghela nafas sambil menggigit giginya. Jangan berterima kasih padaku, kamu akan baik-baik saja, Landen Sen mengangguk sedikit. Dia cukup kesal, berpikir bahwa pedang itu benar-benar bukan benda, dan dia menggunakan kuil Chongqiao sebagai ancaman. Tapi masalahnya sudah selesai, dan pedang itu juga mengempis. Landen Sen tidak berani membunuhnya, terutama karena latar belakangnya terlalu keras, jika tidak maka akan membuat hati Landen Sen bergerak hanya karena harta kuno itu. Saya tidak tahu kapan saya bisa mendapatkan harta kuno yang ofensif. Sister Linger, apa rencanamu sekarang? Tanya Landen Sen. Xiao Linger memerah dan berkata dengan lembut, saya tidak punya rencana, saya hanya ingin mengikuti Brother Landen Sen. Landen Sen sakit kepala, dan berkata, tidak masalah dalam waktu singkat, tetapi Anda pasti tidak bisa mengikuti saya untuk waktu yang lama. Dia bergegas sepanjang tahun dan sering menjadi musuh. Xiao Linger mengikuti di sisinya hanya akan membuat Landen Sen merasa tertekan. Biarkan saja Linger di sisimu. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Kamu bisa menyajikan teh, menuangkan air, dan menangani hal-hal lain-lain. Xiao Linger menggigit giginya dan menundukkan kepalanya, berperilaku sangat baik. Sebenarnya, Xiao Linger sangat ingin berada bersama Landen Sen di hatinya. Saat dia diselamatkan oleh Landen Sen, dia bahkan lebih yakin dengan gagasan ini. Tidak perlu. Xiao Linger, kamu masih kamu, saudaraku, bagaimana mungkin aku rela membiarkanmu menjadi pembantuku? Landen Sen menyentuh kepala Xiao Linger dan tersenyum, baiklah, ini untuk sementara Anda akan mengikuti saya sementara, jangan sampai Duan Jian datang mengganggu Anda lagi. Ya. Xiao Linger mengangguk dengan rona merah di wajahnya yang cantik. Keduanya mengobrol untuk waktu yang lama, masing-masing menceritakan pengalaman mereka sendiri. Landen Sen selalu menganggap Xiao Linger sebagai saudara perempuannya, dan Xiao Linger memandangnya dengan sedikit ambiguitas dan kasih sayang, yang membuat Landen Sen sangat malu, tetapi tidak mudah untuk mengatakannya. Yang terpenting adalah bahwa Xiao Linger benar-benar berbeda dari gadis muda sebelumnya, dia menjadi lebih dewasa, asteris menjulang, tangan ramping, kaki ramping.
Dengan mempesona dalam dingin dan indah, ditambah dengan penampilan cantik dan temperamen sedingin es, itu dapat menarik perhatian setiap pria dengan gerakan. Dengan keindahan yang begitu indah dan menakjubkan di sisinya, Landon Shen pasti akan memiliki pikiran yang tidak sehat kadang-kadang. Xiao Linger juga mengenal dirinya sendiri dan mengenal etiket, dan dia tidak mempermalukan Landon Shen. Dengan cara ini, Landon Shen dan Xiao Linger tinggal di restoran di kota Tianya selama beberapa hari. Kecuali untuk hari pertama, tidak ada banyak pertukaran di antara keduanya dalam beberapa hari berikutnya. Landon Shen sesekali menginstruksikan latihan Xiao Linger. Budidaya gadis ini saat ini sedang dalam tahap akhir pembangunan fondasi, karena fisik roh es dan tubuh Phoenix, masih ada harapan besar untuk menembus periode pembentukan pil. Dengan sumber daya keuangan dan basis kultivasi Landon Shen saat ini, tidak sulit bagi Xiao Linger untuk membeli pil pengumpulan roh. 5 hari kemudian dalam sekejap mata. Di pagi hari, Du Xuan tiba di kediaman Landon Shen sesuai jadwal, dan memberikan peta yang baru dibuat.